Welcome back to my YouTube channel Tebas Rambut. Kali ini kita akan membuat tutorial bagaimana cara mencukur rambut laptop atau cepak rata di bagian atasnya ya kawan-kawan. Ini rambut pelanggan yang bernama Bang Sulaiman, sangat cocok untuk dibuat laptop karena rambutnya mengembang. Untuk tahap awal kita menggunakan alas clipper nomor 2 ya kawan-kawan. Kita mulai dari samping bagian kanan, lanjut untuk di bagian belakang, dan disambung untuk bagian sebelah kirinya. Itu kita mulai dari bagian tengah ke atas ya kawan-kawan, karena saya menyisakan bagian bawah itu hanya untuk agar pekerjaan kita itu tidak dua kali pekerjaan, untuk mempercepat pekerjaan kita. Karena di bagian bawah itu nanti kita ratakan langsung menggunakan detailer karena tidak menghabiskan waktu. Kita pastikan di bagian atas itu rata ya, dari samping ke atas, jangan terlalu makan ke atas karena itu nanti tidak akan menjadikannya peta, karena tujuan kita akan membuat rambutnya seperti kotak. Untuk hasil maksimal kita basahkan, karena dengan membasahkan rambut maka akan rambut-rambut yang turun itu akan menjadi tegak sehingga membentuk kotak maksimal, kotak dengan mudah. Di bagian atasnya itu kita ratakan menggunakan sisir, karena kalau hanya menggunakan alas clipper itu bahaya kayak kawan-kawan, karena bisa termakan bagian atasnya, akan mengakibatkan tidak rata. Ini di bagian ujung-ujungnya saja ini ya kawan-kawan, karena pasti akan tersisa. Kita ratakan dengan bagian sampingnya, dari tengah ke atas itu rata ya kawan-kawan. Perhatikan pelan-pelan. Untuk yang pemula saya sarankan untuk melakukan pekerjaannya dengan hati-hati dan pelan-pelan. Ini merupakan bagian terpenting ya Allah ya kawan-kawan, karena membentuk rambut kotak ini di bagian atasnya. Kita sisakan bagian atas ini sekitar 1,5 inci. Di depan ini kita tarik menggunakan sisir ke belakang, ini harus benar-benar rata. Lebih enak lagi kalau menggunakan sisir laptop, itu ada sisir yang lebar. Karena saya tidak punya, saya hanya menggunakan sisir bawaan dari clipper wall ini. Tidak masalah, bisa diatasi dengan sisir wall ini untuk membentuk laptop. Tips dari saya, kalau untuk membuat laptop itu kita mulai dari depan, kita takarkan berapa panjang yang kita mau, kemudian kita tarik ke belakang, dan selanjutnya dari belakang itu kita ikuti tipisnya dari belakang sampai ke atas. Kita usahakan sisir itu betul-betul rata, pelan-pelan, tidak usah cepat-cepat. Nah, ini sudah mulai terbentuk rata di atasnya. Jangan lupa senantiasa dibasahkan karena untuk mengangkat rambut-rambut yang turun itu. Tidak usah cepat-cepat kawan-kawan, kalau untuk para pemula pelan-pelan saja. Perhatikan detail-detail rambut rata di atas itu, karena kalau tersisa tinggal tidak rata itu tidak akan sedap dipandang. Tips lagi dari saya untuk membuat flavor itu, kita harus sering-sering mengkontrol dari arah belakang, karena disitu akan kelihatan rata atau tidak ratanya.
dan senantiasa mengangkat rambut-rambut yang turun, karena kalau rambutnya turun ketika udah selesai pangkas rambut nanti itu akan tersisa. Nah, ini sudah bentuk rata, tapi masih ada yang sedikit ujung-ujungnya yang belum rata. Kita ratakan pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ini sangat hati-hati kawan-kawan, kalau seandainya salah potong atau kita menggunakan sisirnya miring saja, itu akan tidak rata bagian atasnya. Nah, untuk selanjutnya ini saya menggunakan sepatu clipper nomor 1 untuk membuat efek gradasi. Tadi kan menggunakan alas clipper nomor 2, jadi di bawahnya ini saya menggunakan alas clipper nomor 1 dengan tuas di close. Kita ayunkan, kita ratakan sisa sepatu clipper nomor 2 tadi dengan nomor 1. Kita akan buat open close di tuas clippernya untuk membentuk gradasi. Kira-kira agak tebal kita close saja, dan kira-kira itu sudah tipis kita open saja, akan termakan sedikit demi sedikit. Sekali lagi saya ingatkan, pelan-pelan saja untuk menggoyangkan clippernya. Nah, selanjutnya kita menggunakan detailer. Kita hajar saja bagian bawahnya ini dengan detailer, kira-kira sampai ketinggian 1 inci dari batas rambut bawah. Kita ikuti alur lekuk kepala, kita ratakan. Nah, selanjutnya saya menggunakan alas clipper nomor 0,5 agar dapat gradasi antara bekas detailer dengan sepatu clipper nomor 1. Itu akan ada batas. Untuk itu saya menggunakan alas clipper nomor 0,5 untuk menggabungkan antara bekas detailer dan sepatu clipper nomor 1. Pelan-pelan kawan-kawan untuk melaksanakan, untuk menggunakan sepatu clipper 0,5 ini, karena 0,5 ini sangat tipis. Nah, ini saya lepas alas clipper 0,5 nya pelan-pelan untuk membuang sisa-sisa yang tidak nampak gradasinya. Saya menggunakan clipper tanpa alas dengan posisi tuas kadang open kadang close, pakai feeling saja yang mana kira-kira belum rapi kita rapikan. Ini kita hajar aja bagian bawah yang sisa-sisanya ini dengan menggunakan detailer.
Nanti kita akan menggunakan server juga untuk meratakan bagian bawah dengan habis. Untuk para kawan-kawan yang baru belajar pangkas rambut, saya sarankan untuk mengejar jam terbang, karena dengan begitu pengalaman dan skillnya akan bertambah ya kawan-kawan. Kita teliti kan bagian atasnya, yang mana bagian yang belum rata kita ratakan sedetail-detail mungkin untuk hasil yang maksimal ya kawan-kawan. Di sini bagian atasnya masih ada yang sisa-sisa yang tidak rata, kita ratakan saja. Untuk saya sarankan untuk memotong bagian atas itu bisa menggunakan clipper yang coldress, yaitu clipper yang cas yang tidak pakai kabel, karena dengan demikian memudahkan pengerjaannya. Karena kalau clipper yang ada kabel itu akan susah terkena pelanggan, bisa-bisa tidak nyaman pelanggan. Ini saya menggunakan shaver agar tipis maksimal di bagian bawahnya, karena saya tidak akan menggunakan pisau silet lagi untuk bagian bawah-bawahnya. Hanya saja nanti di bagian pelipisnya saja saya menggunakan pisau silet. Catatan dari saya, tidak semua jenis rambut itu bisa dibuat flat top, karena tekstur rambut yang keras dan mau berdiri itu rambut yang cocok untuk dibuat flat top. Kalau rambut yang lembek, yang lepek itu tidak akan bisa dibuat flat top, karena sebentar saja rambut itu akan turun. Karena tekstur rambut yang mengembang itu sangat cocok untuk dibuat flat top. Sering kita lihat-lihat di Instagram atau di YouTube itu orang yang rambut keriting bisa dibuat flat top. Itu sebenarnya tekniknya itu pada saat styling saja, karena kalau sudah hari-hari dibentuk seperti itu tidak akan bisa menjadi petak lagi, karena kalau sudah mandi pasti akan tidak bentuk petak maksimal lagi, karena itu hasil styling saja dari seorang capster atau barberman. Oke, itulah tips dan tutorial dari saya bagaimana cara menggunting rambut flat top. Untuk kawan-kawan, jangan lupa di like, comment, and subscribe channel saya agar channel saya berkembang dan memberikan informasi-informasi bermanfaat di dalam dunia pangkas rambut atau barbershop. Sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.